Agama Islam dan Hindu berada di urutan paling bawah. Pencapaian hadiah Nobel oleh agama Islam dan Hindu tidak sampai 1%. Padahal secara populasi umat Islam dan Hindu adalah salah satu terbesar. Pertanyaannya, apa yang salah dengan umat Islam? Katanya umat terbaik yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Apakah ini salah Yahudi atau Barat? Atau karena kebanyakan rebut soal maulid dan kuburan? Mengapa Muslim yang jumlahnya super jumbo, sekitar 1,5 miliar saat ini, tapi hanya sekelumit saja yang berhasil meraih penghargaan Nobel? Bahkan kalah sangat jauh dengan kelompok non-agama, seperti ateis, agnostik atau free thinker, apalagi dengan Yahudi dan Kristen. Sudah tak terkejar sama sekali. Padahal populasi Yahudi cuma sekitar 15 juta saja, sekitar 0,2% populasi dunia. Tetapi Yahudi bisa menghasilkan 201 peraih Nobel, sekitar 22,5% dari total, sekitar 892 individu peraih Nobel sejak tahun 1901. Peraih Nobel dari kelompok non-agama sekitar 10,5% umat Kristen, yang paling banyak memproduksi peraih Nobel, sekitar 65,4% 427 orang. Dari jumlah ini, Protestan yang paling dominan, kemudian disusul Kristen, tanpa menyebut denominasi, lalu Katolik, dan terakhir Kristen Ortodoks. Sekarang, bagaimana dengan umat Islam? Dibanding dengan Yahudi dan Kristen, Islam kalah jauh, tertinggal di belakang. Umat Islam hanya memproduksi sekitar 1,4% saja, sekitar 12 orang peraih Nobel. Dari 12 orang itu, tidak ada satupun yang masuk kategori Muslim konservatif. Umumnya, mereka berlatar belakang moderat, baik dalam beragama maupun berpolitik. Orhan Pamuk mendeklarasikan diri sebagai Muslim budaya, berlatar belakang aktivis kemanusiaan. Anti-otoritarianisme seperti Shirin Ebadi dari Iran, Tawakkul Karman dari Yaman, atau Mohammed El-Baradei dari Mesir. Ada ilmuwan Ahmadiyah yaitu Muhammad Abdus Salam, dia dimurtad kafirkan oleh kelompok radikal konservatif. Ada sastrawan keren bahkan super produktif dari Mesir, Najib Mahfoud Naquib Mahfouz, yang ironisnya juga dimurtad kafirkan, dan bahkan dihukum bunuh oleh golongan Muslim aliran odong-odong. Sekitar 3 di antara peraih Nobel Muslim adalah warga Amerika dan menjadi profesor di Amerika seperti Orhan Pamuk, Columbia University, Ahmed Zewail, California Institute of Technology, dan Aziz Sancar, University of North Carolina. Lalu, mengapa umat Islam begitu sedikit memproduksi peraih Nobel? Bagi kaum apolog species Muhammad Mimin, akan selalu mengambing hitamkan konspirasi Kristen Yahudi, padahal Pak Alfred Nobel bukan Yahudi dan bukan Kristen. Bagaimana Muslim bisa mendapatkan hadiah Nobel, sementara Muslim sibuk ngurusi hal-hal yang remeh-temeh, yang sama sekali tidak penting dan tak bermutu, soal surga neraka, siksa kubur, hijab, jilbab dan gamis, poligami, haram mengucapkan Natal dan Tahun Baru, trompet, lilin, kembang api, bidadari, jenggot, jembut, dan yang terakhir air kencing onta. Betul-betul bahlum, udit dan gak bermutu. Sudah begitu, kalau diingatkan, ngamuk kayak preman pengkolan mandem ciut. Menurut Ahmed Kuru dan Mustafa Akyol, sebagaimana dikutip oleh Komar, salah satu penyebab yang membuat dunia Islam tertinggal dalam membangun peradaban, termasuk sains, ekonomi dan politik, yaitu karena terjadi krisis politik berkepanjangan, dan ini menghancurkan prestasi peradaban yang dibangun berabad-abad. Terjadinya perebutan kekuasaan dengan menjadikan agama dan ulama sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Akibatnya, dunia Islam tidak memiliki pusat riset dan pengembangan keilmuan kelas dunia yang independen. Secara ekonomi dan politik, para ulama Islam berada di bawah kontrol kekuasaan yang ada. Situasi ini diperburuk
oleh tidak adanya kelas burjuasi yang juga independen. Tanpa ulama dan kelas pedagang yang kuat dan berdiri di luar kekuasaan negara. Ketika penguasa jatuh, maka masyarakat ikut jatuh. Situasi ini sangat berbeda dari peran agama Protestan di Eropa. Ketika memasuki era modern, negara-negara Protestan justru memberikan kontribusi bagi munculnya peradaban. Mereka mendorong lahirnya kapitalisme awal dan munculnya berbagai lembaga keilmuan, serta universitas kelas dunia di luar campur tangan negara, sementara dunia Islam memasuki abad modern hanya menjadi konsumen. Sekularisasi yang terjadi di dunia barat tidak lepas dari persepsi dan pemahaman mereka terhadap sosok Yesus sebagai pembawa ajaran Kristiani. Ingatan kolektif masyarakat Kristiani dan masyarakat Muslim tentang Yesus dan Muhammad sangat berbeda. Yesus mengakhiri karirnya di tiang salib. Secara teologis, itu diyakini sebagai pertolongan dan kemenangan Tuhan mengalahkan kekuatan dosa-dosa manusia. Yesus berkurban atau dikurbankan demi keselamatan manusia, namun secara politis historis, itu menunjukkan kekalahan di hadapan musuh-musuhnya. Penggalan kisah ini sangat berbeda dari Muhammad yang di akhir hayatnya meraih kemenangan secara politis. Mekkah dan Madinah di bawah kendalinya, Muhammad menyebarkan ajaran ketuhanan dan sekaligus juga mewariskan komunitas politik. Bible mengajarkan pemisahan antara kekuasaan raja dan pendeta. Sedangkan Al-Quran tidak membuat pemisahan.